Untuk layanan terapi ruqyah, bekam, dan gura, serta herbal sunnah, silakan menghubungi nomor 089 74 57 5817 melalui chat WhatsApp. Untuk menjadi peserta pelatihan bekam sunnah resmi bersertifikat PBI nasional, silakan menghubungi nomor 089 77 57 5817 melalui chat WhatsApp. Selamat menikmati. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ustaz, kedinginan? Enggak. Karena AC ini. Oh iya, ini kan ruangan terapi ya, Ustaz? Iya. Ada AC-nya. Ngomong-ngomong, saya 24 ini kan lumayan dingin ya. Lumayan kalau lama ini. Apalagi malam. Apalagi malam. Tapi pertanyaan saya, apakah ada keluhan dari klien yang datang dengan dinginnya AC ini? Gak ada sih. Gak ada ya. Gak ada. Dan biasanya ngapunten ini, kalau saat di terapi Kayaknya sumuk ya. sumuk, padahal settingannya 24 derajat sumuk. Yang sumuk jenengan apa kliennya? Terutama sih yang ngerukiah sumuk. Yang ya bunga-bunga. Nah, ini kan kita di setting apa? Kedap suara Ustaz ya. Kedap suara Ya, terus insyaallah. terus AC gitu kan. Dan biasanya kan memang anu ya, apa namanya? Suhu meningkat. Suhu meningkat. Suhu meningkat. Oh. Enggak tahu suhu dari mana itu. Karena pengalaman kita waktu di apa namanya itu? Hotel apa itu namanya? Basuki Rahmat itu Ustaz. Yang 100 berapa orang itu? Sembuhannya itu loh. 115 atau berapa orang? Yang waktu Ustaz Nuruddin datang itu. Oh, anu ta. Bis Prime. Bis Prime. Nah, itu waktu kan itu 3 kali ruqyah ya, pagi, siang, sore. Waktu materi kedinginan, tapi waktu di ruqyah Sumuk apa? sumuk kabeh. Nggak tahu kok bisa ya. Enggak tahu. Jadi yang awalnya kedinginan itu jadi sumuk kabeh. Sumuk itu summer in Jawa. Kalau bahasa Inggrisnya sumuk. Maksudnya panas gitu. Ojeng. Kepanasan. Hah? Ojeng. Ojeng. Madura. Ojeng. Oh iya. Itu apa Zul? Anu. Facial. Ya. Oh iya. SOP lah. SOP. Antisipasi lah. Antisipasi. Nggak boleh kita takabur lah. Iya. Jaga-jaga. Tetap waspada. Iya. Dengan pandemik ini. Jadi sekalipun demikian kita tetap menjaga apa namanya itu SOP yang benar ya, sehingga semuanya juga aman. Insyaallah Iya, begitu. betul. Pakai masker ya. Tapi kalau diwawancara gini pakai masker gak kedengeran. Baik Ustaz. Iya. Ini apa gitu? apa ya? Oh, Ngomong apa ya? Kemarin itu kan kita mau ngajarin gura. Oh iya. Kita ngajarin gura salah satu tim kita kan, karena Iya. permintaan gura kan banyak sudah. Kita hanya bisa melayani panggilan kan, artinya kunjungan ke tempat gitu kan. Iya. Sehingga akhirnya mau tidak mau kita keteteran kan untuk melayani itu, sehingga akhirnya kita bikin tim. Betul. Nah, salah satunya adalah gura ini. Karena gura ini kan kalau dilakukan di tempat kita ini, di kantor kita ini kan sudah nggak memungkinkan karena waktu ya. Waktu dan mungkin tempat lagi ya. Tempat ya. Tempat yang khusus gitu. Iya. Butuh Tempat waktu lama. di situ kan. Makanya kita layani gura panggilan itu. Akhirnya kita melakukan kunjungan ke rumah, rumahnya, ya. ke rumah. Sehingga apa? Ya setelah di gura bisa sampai tidur itu, karena gura kan bisa sampai berjam-jam. Iya. Tergantung orangnya. Tergantung.
Nah kemarin ceritanya ini beliau yang iseng itu. Lo gak telaten lo Rukia udah bolak-balik kan. Ya Rukia udah bolak-balik. Rukia udah bolak-balik, intensif sudah. Bimbingan, pendampingan sudah. Kan. Herbal pun juga sudah. Iya. Jadi semua kan udah kita sudah kita maksimalkan lah. Kan kalau bahasa saya itu nggak omes nih. Oh, nggak omes, nggak telaten sudah. Omes, bosan dia omes sih. Betul. Nggak omes sudah, maksudnya kok nggak waras-waras, nggak semu-semu. Nggak semu-semu. Nanti Rukia memang membaik, terus kambuh, Rukia membaik kambuh. Ya, jenazah memang begitu kan. Oh iya, karena beliau kasusnya kan temanya jenazah. Iya. Memang harus butuh sabar lah di situ. Iya. Dan telaten dan omes. dan harus butuh semangat yang kuat. Semangat. Nah ceritanya kemarin kan kita aja untuk ayo belajar gurah kan begitu. Iya. Nah, beliau iseng yang yang mau gurah harus mengalami gurah dulu. Iya. Langsung sesek. Ya, kok bisa gitu? Ya ngerti. Asmanya kambuh. Asmanya kambuh. Ana kan masih di kampus waktu itu ya. Ana di kampus. Iya. Waktu beliau datang itu kan sore kan janjiannya. Itu malam ya. Sore. Pada maghrib tuh. Masa? Kan bekamnya kan itu kan bekam dulu terus Rukia. Oh iya. Kan pada maghrib karena beliau kerja tuh. Oh iya. Guyonannya sore lah. Sore. jadi kan lucu itu kan ya. Mungkin bisa saya ceritakan ya, jadi biar disimak sama teman-teman. Iya. Jadi begini teman-teman semua ya. Jadi ada kasus lucu ya, yang kita ngobrol di grup begitu kan ya. Jadi ada tim kita yang memang kasusnya jenazah, dan kasusnya itu ada sesak asma. Biar wujudnya. Ya. Wujud daripada nasab. Daripada penyakit jin nasab itu adalah asma di sini. Salah satunya. Jadi beliau sudah rukyah intensif, kan sudah ikut sampai sudah bimbingan, pendampingan. Jadi tim lagi wis gak kurang-kurang. Termasuk terakhir kan tak bimbing Al-Baqarah sama Al-Imran kan. Iya. Jadi wis karena dengan itu beliau merasa nyaman gitu. Setiap hari dan beliau bisa istiqomah, alhamdulillah ya. Jadi ya wes ya, saya pikir sudah alhamdulillah, saya juga senang kan. Wes waras. Ya kalau waras enggak, cuman pengaruhnya enggak bisa nyakitin. Oh gitu. Nah, kan dia ngerasa ada pengaruh yang masuk, tapi udah bisa dia tepis. Contoh ketika ada keluhan sakit di punggung gitu, tinggal bismillahirrahmanirrahim udah hilang. Enggak sampai merasuk, nggak sampai menyakitin. Menjusum tulang. Enggak maksudnya kan ketika sakit kan dia kan ketika sakit udah nggak bisa noleh dan sebagainya gitu. Jadi pengaruhnya udah nggak nyampe. Nah itu sudah kita dampingin sambil azahrawain gitu kan, Al-Baqarah, Al-Imran jalan terus, dan alhamdulillah beliau bilang tuh ketika gangguan itu datang, ya kan, pengaruhnya itu datang, tinggal diginiin aja, lebih gini hilang gitu. Tapi ya itu dijaga tiap harinya. Enggak putus. Al-Baqarah sama Al-Imran. Enggak boleh putus. Iya. Dan ya itu tak kasih bocoran kan, kalau mau istiqomah ya setelah tahajud, lanjut setelah subuh. Alhamdulillah beliau istiqomah. Nah, itu sudah lama, senang sudah. Jadi ketika ngobrol sama dia senang. Ya. Senyum sudah wis. Jadi saya pun juga senang gitu karena beliau juga merasa nyaman kan, merasa membaik gitu. Keluarganya membaik. Bukan cuma orang tuanya tapi juga anaknya juga membaik, alhamdulillah. Nah, karena menurun ke anak. Iya, nasab begitu kan. Nasab ke anak. Nah, pada waktu yang tidak disengaja ya. Jadi kan gak disengaja gimana ya? Antum sengaja itu. Saya nggak sengaja itu. Jadi kan pas iseng kan, jadi karena ada itu kan ada klien juga jenazah. Saya tanya juga pernah gurah belum kan? Karena ketika di rukyah responnya efeknya itu dia itu pasti
batuk-batuk kering, seperti ada lendir di tenggorokan tapi nggak keluar. Ini beda orang kan, jadi sama juga jenazah juga. Cuman dia nggak asma, cuma ketika diruqyah seolah-olah mau muntah, tapi dia tertahan. Bukan tertahan, muntah iya, tapi nggak keluar. Lendirnya nggak keluar, kali kering gitu. Terus saya tanya kepada beliau, pernah gurah? Saya kira gitu, belum pernah Ustaz. Mosok gitu, belum pernah ya. Padahal dia udah bolak-balik terapi itu udah bolak-balik sampai, aduh terakhir lagi keluar perhatian nih. Subhanallah. Ya gitu. Jadi saya tanya kepada beliau, pernah gurah? Belum. Nah ya udah, terserah itu kan tak suruh kan, hubungi admin aja. Di sini insya Allah bisa melayani gurah. Cuman nanti layanannya itu nanti kita berkunjung. Kan menghubungin tuh kan. Nah ternyata karena beliau ahwat kan, kita belum punya terapis ahwat gitu kan. Akhirnya kita ngajak tim untuk training gitu kan. Sehingga muncul diskusi di grup kan. Nah, saya iseng di situ teman-teman ya. Saya iseng di situ. Karena ketika kita sampaikan pelatihan gurah kan dia semangat gitu. Oh siap. Saya bilang oke, setelah training gurah, sebelum menggurah orang lain, maka terapisnya harus digurah dulu. Setelah itu dia bilang aduh gitu. Dia bilang aduh langsung, dan nggak komen setelah itu. Nah saya kaget teman-teman ya. Jadi saya kaget ketika pas waktu ada jadwal bekam, beliau datang ke sini ba'da maghrib. Saya ditemuin suaminya, Ustaz minta tolong. Loh minta tolong apa gitu? Sekarang kan jadwal bekam saya gitu. Nah, istri saya sesak gitu. Jadi kebetulan kosong. Kebetulan masih kosong kan jadwalnya jadwal jam 8. Jam 18-nya kosong. Jam 8-nya kosong. Pas waktu itu kan saya makan gitu. Saya lihat jadi saya cuma iseng di grup. Saya bilang sebelum kita menggurah ya, menggurah orang lain, maka diri sendiri harus digurah. Saya nggak sengaja, itu cuman saya guyon. Dan memang harus begitu kan. Dan ternyata muncul lagi jenazah itu. Jadi sesaknya muncul dan kesini itu parah banget gitu loh. Parah. Dia nggak bisa ngomong sudah. Dia dengan dia yang pakai iya betul. Dia nyampe ke sini dengan napas begitu, dia pegang bantal dengan ibu itu pegang bantal dengan gitu. Dia aja ngomong nggak bisa gitu. Saya lihat, loh kenapa? Saya bilang, kenapa Bu? Nggak ngomong sudah. Karena saking gangguannya tuh begitu kuat gitu loh. Sehingga membuat beliau itu lemah gitu. Nah itu sesak yang muncul. Nah ya kita sudah nggak banyak ngomong, langsung kita ruqyah kan. Kita ruqyah mungkin kira-kira setengah jaman durasi itu. Nah barulah beliau merasa lega di sini. Tapi di sinusnya ini masih seperti banyak lendir rasanya itu. Seperti apa ya? Kalau bahasa Maduranya itu pengpeng ya. Pengpeng. Pengpeng apa ya pengpeng ya? Kebek. Bukan kebek. Apa ya? Ngeluh. Enggak ngeluh kan pelengan. Apa pelengan? Pelengan itu pusing. Oh, pusing. Ya. Pengpeng itu apa ya? Seperti mampet tuh kan. Mampet. Di sini ya. Penuh di sini. Iya, beliaunya itu seperti itu. Jadi setelah dadanya setelah diruqyah kan dadanya plong. Setelah muntah-muntah itu, nah tapi di sini masih banyak itu masih seperti nyumbat di sini. Jadi ya udah, saya tanya kepada beliau, Bu mulai kapan begini? Terus dia itu, Ustaz ini ya, lu kenapa gitu? Ya ini setelah Ustaz bilang suruh gurah. Jadi jenazahnya itu muncul kan. Jadi gangguannya itu muncul lagi. Ya nggak tahu apakah entah selama ini dia cuman bersembunyi atau gimana gitu kan. Tapi ketika dia diomongin digurah, dia itu muncul gitu. Jadi memunculkan lagi itu. Agar menolak. Jadi dan pas waktu itu termasuk itu setelah itu pun juga datang bisikan. Biasanya bisikan, ojo gurah, jangan gurah. Saya itu sarangnya di sini gitu kan. Kalau digurah nanti saya mati gitu kan. Dan dibisikin juga kamu juga mati gitu loh. Nanti maksudnya biar takut. Biar nggak mau gurah. Nanti dibisikan saya kena nanti kamu pun juga mati. Akhirnya apa? Beliau kan nggak mau gurah. Nggak mau. Malam itu nggak mau. Akhirnya malamnya nggak mau, ya wis. Besok pagi pulang, besok lah training gitu kan, latihan tak ajarin. Dia itu pun juga sama, nyampe di sini pun dia nggak mau. Nunggu suami dulu digurah. Saya mau gurah di rumah aja kan. Artinya kan
penolakan itu muncul. Kuat. Penolakan itu muncul. Karena Tapi itu. setelah digurah, Tapi setelah digurah gak keluar kalendernya itu. hmm, Maksudnya gak keluar iya, cuman Nggak banyak. Gak los, gak seperti suaminya. Suaminya kan sampai masya Allah. ngerokok itu suaminya, Wus kendal kayak segini-gini keluar dari sini tuh. ex perokok. Nah beliaunya itu selama suaminya keluar semua sampai tuntas, beliaunya cuma keluar segini saya lihat. Dan cairnya kan dikit. Iya, iya. Tapi alhamdulillah kan beliau sampai bawa pulang ya. Bawa pulang. Kamu beliau. Kok boleh. Jadi yang penting suaminya bisa nyetir pulang. Pulang ya. Nah, suaminya nggak bisa nyetir ada bahaya. Maksudnya yang penting beliau pulang. Kabarnya sampai pagi tuh. Sampai pagi ya. Sampai jam 12 enggak ya? Iya, pagi. Pagi masya Allah. Jadi tapi sembuh tadi. sembuh. WA sama istri saya terus bilangnya kalau ada gula lagi saya mau. Iya beliau. Jadi los ya. Padahal itu lendir belum keluar. Enggak keluar. Kan kalau saya lihat itu sudah bantu rukyah kan. Ketika dulu kan tetap respon. Batuk-batuk, kan muntah-muntah. Tapi aku sangat Dia kondisi begitu, dia muntah-muntah. Aku kasihan. Jadi slow aja saya kayak. Saya rukyah slow aja gitu. Cuman memang agak keluar gitu. Tapi setelah itu ya itu nggak keluar lagi itu. Sampai entah sampai jam berapa beliau yang. Sini sampai jam 10. Jam 10 ya, kemarin orang boleh. Pulang. Wah. Karena suaminya kan udah clear, maksudnya udah bersih. Selesai tuntas ya. Selesai tuntas. Beliau pulang sambil bawa itu, tetap bahas Ini berarti. terus Yang mobil, baskom itu, itu baskom stainless itu. Masya Allah. Sampai ke mobil. Tapi terus besok paginya WA ke istri itu tadi kalau ada mau lagi enak. Jadi los gitu. Dia juga ngabarin saya itu. Ngabarin, makasih Ustaz ya. Setelah gurah itu asmanya hilang. Nah betul. Asmanya hilang. Asma dan sisanya hilang. Asma sih. Betul. Jadi itu masih ada dia terima kasih gitu, atas ilmunya, atas penugang sabar wis pokoknya matur nuwun itu. Betul. Jadi ya kita cuma seneng aja gitu loh, karena beliau dapat sesuatu lah kebaikan. Terus saya bilang aja, saya iseng lagi ya. Saya tunggu gurah yang kedua gitu. Terus dia bilang, siap. Iya. Saya nggak takut lagi sekarang. Karena mendapatkan manfaat juga kan. Iya. Ini mungkin bisa jadi solusi kan? Solusi. Berarti gurah ini bisa jadi solusi untuk yang kasus nanti jenazah. Ya kan? Terutama yang dampaknya kepada asma di situ. Iya. Insya Allah itu jadi solusi menurut saya ya. Iya. Menurut yang saya lihat ya Pak, saya review lah gitu. Iya. Jadi orang yang asma atau nafasnya berat, Nafasnya berat. terus atau mungkin suka pilek, suka bersin, sinusitis, bersin kalau pagi nggak selesai, Iya. itu bisa. So, gurah. Kenapa gurah ya? Karena sunnah gurah itu. Iya. Nah, nanti coba cari sendiri lah apa namanya literaturnya di mana, di Google atau di mana itu. Jadi kan Rasulullah saja kalau Rasulullah bilang kalau ada seorang sahabat yang datang kepada beliau katanya capek kondisi badan gak nyaman dan sebagainya. Ya. Akhirnya Rasulullah bilang teteskanlah cairan melalui Dunia. hidung. Itu cairan gurah, larutan gurah nanti. Gak perlu tahu larutan gurahnya bagaimana. Wong itu sederhana. Yang mau dibantu ya silakan. Bagus lagi kalau digurahnya sambil rukyah. Itu masya Allah tuh. Itu saya kombinasikan tuh bagus itu. Yang terjadi kan banyak kan, bukan banyak ya. Ada beberapa kasus ketika di rukyah itu memang lendir tuh lambat turun, lambat mau keluar, lambat turun ya. Jadi saya ini kayaknya harus dirukyah ini. Saya pegang aja di sini kan, di belakang kepala sini, bagian antara leher bagian kepala ini sudah. Saya pegang di sini, saya rukyah pelan-pelan. Rukyah dasar tuh itu setelah itu bisa gede-gede keluarnya. Langsung. Iya. Jos. Dan banyak itu juga teman-teman tim saya juga saya kasih tahu begitu. Kalau nggak keluar coba deh kalian dirukyah aja, bonus rukyah gitu. Alhamdulillah itu keluar gitu. Alhamdulillah. Tapi ini mungkin ya itu saya mungkin bisa jadi solusi lah menurut saya. Iya. Teman-teman yang mungkin sesak ya kan, terus habis itu masalah pernapasan, kan, atau masalah sinus, pilek gak selesai ya kan. Intinya kan di organ-organ pernapasan itu. Ya, jadi pernapasan pokok yang bermasalah di situ, insya Allah nanti bisa dibantu gurah lah. Selain rukyah nanti insya Allah gurah juga akan jadi solusi di situ. Kadang ada ini apa namanya
ketika digurah tuh marono ke telinganya sok pleng. Iya. Saya Oh. saya juga pernah dulu. Digurah sama Ustadz Juli itu. Wah. Parah ya. Sampai malam saya itu. Ya, Sampai jam 2 ya. jam 2 pagi. Pagi. Gimana rasanya waktu itu? Ketika dimasukin pertama tuh seperti waduh, diurak-urak kuping. Padahal nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Anu, Harusnya loh ya. iya. Tapi ilmu THT mungkin ada. Mbak maksudnya kan indikasi hidung dengan telinga kan jauh ya, organ yang berbeda. Ya, tapi ketika dimasukin cairan tuh saya pontang-panting sih, Bang. Jadi di sini sakit, di sini sakit saya. Jadi seperti diurak-urak kalau mau bahasa saya, diurak-urak ya. Jadi wah itu sampai saya baru setelah itu dirukyah sama Ustadz Juli. Ya udah gura-gura sampai hampir muntah-muntah itu. Hasilnya ya, insya Allah itu saya parah itu. Saya nggak tahu ya, entah saya yang salah ketika mungkin saya putus ya, karena saya harus bekerja kan, saya harus pulang. Jadi saya pulang dari Lawang tuh jam 3 gitu. Karena ya saya ngejar paginya saya harus kerja, shift pagi kan. Jadi ya wes. Jadi sampai 3 hari ya, ini seperti budak saya. Karena nggak tuntas. Kemungkinan iya sih, kemungkinan nggak tuntas. Karena ketika saya tungguin nggak keluar. Saya nggak telaten biasanya. Saya keluarin sendiri. Kayaknya mungkin itu salah saya itu. Iya. Sampai 3 hari saya seperti budak dua-duanya. Jadi ngomong tuh kedengeran di sini. Sama kayak ini yang Jakarta. Ibu-ibunya Jakarta yang biasa kita. Oh iya. Nah, itu juga sama. Apa namanya? Beliau waktu itu minta datang ke Magelang. Kayaknya waktu itu kan dibekam sama istri, wah semua bekam-bekaman, terus herannya saat waktu beliau jatahnya bekam, mesinnya mati. Mesinnya mati. Nyampe di sini mesinnya hidup. Oh. Gitu. Nah akhirnya digurah. Yang terjadi apa? Katanya di ujung jempol kaki itu tiba-tiba muncul balon-balon. Balon apa ya? Iya, nggak tahu, aku yang nggak lihat. Kan digurah sama istri. Tiba-tiba di ujung kaki itu muncul balon, mulai dari besar terus. Lu mas, ono apa iki kayak gitu. Ada apa ini? Ada apa ini? Asap. Oh, indigo berarti. Iya, terus akhirnya sampai balonnya mengecil. Ya kayak balon apa ya? Balonnya sabun itu loh. Oh. Ya kayak gitu, bro. Tapi warna ya gelembung-gelembung. Balon ya. Warnanya apa hijau, apa gitu. Terus Katanya. Mana balon enggak ada apa-apa. Iya karena nasabnya itu lah. Ya, berarti dia bekam gitu. Siap. Jadi sebenarnya asma ini bisa disembuhkan. Insya Allah bisa. Dan kesimpulan saya ya, asma itu kemungkinan besar dinasab. Potensi besarnya nasab. Potensi besar. Jadi kalau saya ngomong itu asma itu pasti ada dinasab. Menurut saya itu sih. Karena rata-rata begitu yang saya temui. Indikasinya saya bisa simpulkan lah, kalau asma itu kemungkinan besar jinasab, tapi jinasab belum tentu asma gitu. Jinasab belum tentu asma. Karena asma itu hanya salah satu ciri yang dimunculkan. Ya, sakitnya. Ya. Karena biasanya juga menurun kan dari orang tua ya, ke anak. Ya. Jadi misalkan ada asma, berarti anak saya punya potensi asma juga. Potensi asma. Terus bawahnya juga sama. Terus bahkan orang tua saya misalkan ada yang asma. Iya. Atau leluhur saya gitu. Jadi intinya bisa disembuhkan dengan ruqyah. Insya Allah bisa. Sangat bisa. Dan ini juga saya juga ya menurut saya pribadi ya, insya Allah semua penyakit medis ya, non medis ya, entah itu gangguan jin ini semua dengan ruqyah, insya Allah bisa. Terus ada yang bertanya kan banyak begini juga ya, pertanyaan begini Ustaz. Saya sakit ini apa ya? Dia tuh mohon maaf ya, dia tuh bertanya herbal apa yang harus saya makan, obat apa yang harus saya makan. Saya
saya nggak bisa ngomong banyak dulu gitu. Ayo kita diagnosa dulu, kita Diagnosa. iya, bertemu dulu, kita ngobrol. Ya bisa jadi semuanya tanpa herbal pun nanti itu bisa sembuh. Bisa sembuh. Dan itu kan asalkan benar rupiahnya. Iya. Dan itu kan konsep kita semua sesungguhnya kan. Iya. Konsep Herbati di situ. Ini kan 70% itu sesungguhnya tasqiyatun nafas itu. Tasqiyatun nafas. Ya sangat berpengaruh di situ. Iya. Kalau herbal itu kan ya berpengaruh. Kalau saya pribadi sih herbal sih pengaruh enggak? Pengaruh. Cuman itu sebagai, kalau saya bahasakan itu sebagai support saja. Kalau saya, support itu berarti pelengkap, pendukung, pelengkap. Ya, nanti kita bahas tentang itulah terkait dengan herbal apa ya sebenarnya kaitan dengan herbal. Tapi sesungguhnya ya tanpa herbal pun insya Allah bisa. Bisa ya. Insya Allah bisa. Bisa ya. Tapi kalau mau cepat bisa dibantu herbal. Iya. Gitu. Makanya saya mau nawarin tuh gimana gitu. Sungkan. Seolah-olah herbal yang utama. Ya iya. Ibu, saya tanyain dulu. Ibu mau dibantu herbal lah Wanda. Kalau sudah cukup ini nanti bisa pakai ini ruqyah mandiri. Saya ajarin kan. Setelah kita meruqyah pasti saya ajarin di sini. Terapi mandiri. Ya. Terus paling enggak nanti air ruqyah. Ya. Kalau jenengan mau cepat nanti bisa dibantu herbal. Iya. Saya nggak nawarin tuh malu. Iya. Sungkan Ya. Khawatir ibu kayak diwajibkan ya. Iya. Seolah-olah harus jadi sesuatu yang pelengkap. Harus belilah. Enggak. Kita paling cuma kalau jenengan mau saya bisa rekomendasikan. Atau Ustaz ya ini dengan keluhan ini saya mungkin ini gitu ya. Tapi kalau dia enggak saya ruqyah mandiri dulu. Oh iya silakan. Bagus. Saya paling nggak kan ada semangat untuk mandiri kan gitu. Iya, itulah ya kayaknya. Enggak gandol terus. Jadi tadi sudah penjelasan tentang asma. Asma bisa disembuhkan baik dengan ruqyah ya, terus gurah tadi tambahan, terus juga bisa juga dengan herbal. Okay. Insyaallah begitu. Semoga nanti ini mempermudah informasi bagi yang terkenal asma atau memiliki asma ya. Asma, sesak napas, sinusitis, masalah pernapasan. Nah, ya. Pilek, sering bersin dan sebagainya. Insya Allah bisa. Batuk ya. Karena saya juga sama dulu suka ini apa? Waktu pagi itu pasti suka bersin. Pernah digurah tuh? Oh, sering. Sering. Saya malah harus dingin. Kalau nggak dingin, gak enak di kepanasan. Ya berkah di Malang. Berkah di Malang. Sekarang di ruang ruqyah ini juga, ruang terapi ini juga ada AC. Jadi itulah sebenarnya servis utama yang kita berikan kepada klien. Semoga kliennya bisa menikmati terapi ruqyah ini dengan baik dan hasilnya maksimal ya. Insya Allah. Sampai mengeluarkan perhatian. Baik, jazakallah khair. Semoga Allah mudahkan urusan antum, Ustaz. Nah, ini waktunya untuk klien yang jam 2 ya. Ini nanti kita ngisi waktu untuk bikin video ini agar jadi informasi bagi semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.